salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Sultanul Auliya di syafaat Nabi Muhammad biiznillah ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai malam hari ini kita masih dapat bertemu, berkumpul, silaturahim muzakarah, yakni melaksanakan kewajiban sebagai putra putri. Semoga-moga Allah ridho pada kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Sebagaimana menurut keterangan guru kita Mama Ajengan Palak Pagendongan atau Setu Besaman Palak Pagendongan Bogor, hari itu ada 7. Senin buat berpergian, Selasa untuk berbekam, Rebo buat berobat, Kamis bukan hajat insya Allah berkumpul, Jumat walimatul urus pernikahan, yang mau nikah lagi silakan. Nggak ada. Sabtu berburu, Minggu bercocok tanam. Jadi 7 hari punya guna masing-masing. Nah, sabtu diambil dari mana? Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq bin Abu Quhafah radhiyallahu anhu. Bersumber kepada dari jinan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita ketahui bersama, orang Islam atau Muslim, mukmin, muslimat, mukminin, mukminat, mukhlisin, mutakin, wajib mempelajari, fardu mempelajari 3 ilmu. Ilmu tauhid, berlubul ilman bilalahdi dan mahdi. Ilmu fikih dengan pikiran agar paham, berlubul ilman wal kana bitsin. Ilmu tasawuf, berlubul ilman wal kana bahru minan nar. 3. Orang Muslim atau Islam harus memiliki 3 ilmu. Kalau tidak, dia belum jadi orang Islam. Harus Islamul kafah. Nah ini. Kemudian ilmunya cukup tidak banyak ilmu Islam, ada ilmu tajwid, qiraat, lugat, mantek, bayan, sarf, nahwu, tafsir dan lain-lain, falakiyah, rububiyah ada. Itu saking luas Islam. Jadi kita harus belajar, hidup ini belajar. Alhamdulillah kesempatan ini pun kita dihadiri oleh yakni guru kita, orang tua kita, tokoh ya di Nusantara, Nusantara Nasional, ya Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Beliau ini dia sekjen FUI Forum Umat Islam. Ini Pak Kiai Haji Aid, yakni tokoh ulama dari Kota Bogor. Budi datangnya lagi Mas Kadar. Nah beliau ini mewakili Pak Gatot Nurmantio ya. Alhamdulillah bisa hadir Mas Kadar ya. Habib Jensen juga, alhamdulillah Budiono dan lain-lain. Alhamdulillah beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, Bapak Kiai Haji, alhamdulillah bisa hadir dan kawan-kawan. Insya Allah menurut cita-cita kita dikabul oleh Allah SWT. Jadi setiap malam Jumat ini kita malam agung, malam mulia. Kalau menurut cerita orang tua kita zaman dulu, orang-orang Jawa tiap lele, lebu-lebu, maghrib, mbahmu mulai, hebat ya. Jadi tiap malam Jumat kata orang tua kita, para orang munggah permukaan bumi. Jadi buat kita ketahui, orang yang berpulang itu sudah mangkat nggak mati. Yang mati itu binatang, kalau manusia tidak mati. Ada inna awliya Allahu la'ufun alaihim wa lahum yahzanun ra'aitu rabbi bi'ainul qalbi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Jadi orang yang beriman itu tidak mati. Dia orang beriman itu manusia agung ya. Yang manusia jelek dia nggak beriman, kayak binatang dia. Hidup sekedar hidup monyet. Hidup cari duit doang kebo. Di atas itu ada orang, di atas orang ada manusia. Ya di sini nggak perlu kajian ya. Kita berkumpul, kita kirim doa, kirim apapun, sholawat. Kemudian malam ini khususon apa yang kita amalkan, kita hadiahkan buat ibu dan bapak kita. Amin. Ibu bapak mertua kita, agar apa? Kita nggak zolim sama beliau. Banyak kelihatan ayu tapi ngerampok ibu bapaknya, derajat tega. Banyak terjadi bunuh antar saudaranya. Gara-gara warisan.
Kenapa? Maka itu kalau warisan anak itu, ya ini jangan dengan harta, dengan ilmu yang bermanfaat. Sepakat? Ini kul aliman wala takut jahilan. Al ilmu bila amal, al amal bila sama. Nabi Muhammad manusia kayak kita, tapi beda. Beliau layak menyandang gelar mas tuh, mas manusia akhlak suci. Akhlak sudah disucikan oleh sirullah tuh. Kodas Allah selagi firnya udah disucikan oleh Allah. Nah, manusia aku manusia mulia baginda Rasul. Inilah kita harus contoh suri toladan. Jadi Nabi kita diturunkan ke dunia uswatun hasanah, memberi suri toladan yang baik. Nantakan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dasarnya. Kita berkumpul, kita adalah ibu bapak. Ya, ini pun bagaimana? Kata keterangan guru-guru nih, barang siapa berkumpul orang banyak istighfar, kita hadiahkan buat ibu bapak kita. Kita mulia, ibu bapak kita mulia, bebas siksa kubur. Bareng-bareng baca ya. Kata baginda Rasul dan keterangan kitab dan guru-guru, barang siapa membaca kalimat ini di pagi hari, nggak dimatikan sampai sore hari. Baca sore hari, nggak dimatikan sampai malam hari. Baca malam itu kalimat pendek bacanya ya. Kalimatnya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi sayyi'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi sayyi'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi sayyi'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa baca kalimat tadi 3 kali pagi hari atau 3 kali sore hari, 3 kali di malam hari, itu batasannya. Orang yang sering baca itu nggak akan dimatikan dalam keadaan seketika, dadakan. Banyak kali barusan kelar ngaji meninggal, gitu kan? Banyak ya? Barusan ngobrol lagi meninggal, lupa baca kalimat itu tadi. Nah itu kalau pergi-pergian baca itu, baca kursi, baru bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu. Berangkat insya Allah kita dikawal 70.000 barang Allah yang namanya malaikat. Bismillahi wala sunnatur rasul kan gitu ya. Nah, bacanya apa? Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Qaulatan nasuha abdin zalimin la yaqulu nafsi darran wa la rahman wa la mautan wa la hayatan wa la nusra. Rabbi firli wa li hidayah wa rahmat kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal masyidah merobiha wa min qawfin ila qawfin min wadina adam illa yaumil qiyamah. Banyak-banyak baca itu di makam ibu bapak kita atau di rumah kita hadiahkan buat ibu bapak. Kalau kita rajin baca kalimat itu nggak terjadi gempa bumi, karena gempa bumi terjadi karena getaran dari perut bumi. Kenapa? Gunung itu kelihatan di sini tapi akan menyebar di dasar bumi. Gunung itu punya raja, Gunung Kof ke Gunung Kof. Rajanya gunung namanya Kof, ya. Minal Kofin tidak Kofin tuh, tapi bukan Kofin ya. Nah ini, jadi itu rajanya gunung. Kalau kita sering kali Fatihah, gak akan meledak, gak meletus ya. Harus dipahami ini. Insya Allah kita semua doanya malam ini dijabah, cita-cita kita dikabul pakai ya. Tapi kita harus yakin, karena pasti akan hak datang hancur yang batil. Kul jarak kau wajah batil lina batil akan aja kok. Setiap yang hak datang hancur yang batil. Kenapa? Yang hak Allah bersama Allah. Kun ma'allah fa'ilam takun ma'allah fakun Allah. Tidak mungkin orang bertoreko kalau dia tidak dapat taufik hidayah. Banyak ahli tasawuf tapi tidak bertoreko. Kenapa? Nggak usah bingung, karena belum dapat taufik hidayah. Islam itu rangkaiannya 4: syariat, berpatihan, torekon, berjalan, hakikat, sampai pada tujuan, makrifat, mengenal. Di akhirat kita butuh cuma apa? Rahmat Allah, ridho Allah, dan keselamatan yang datang dari Allah. Dan Allah yang akan selamat, salamun qaulan min rabbir rahim. Tapi ini tidak bisa kita raih tanpa kita meraih syafaatul uzma baginda Rasul dan mujizat beliau. Tapi ini nggak bisa kita raih kalau kita tidak istiqomah, dibimbing oleh Sayyidina Rasul Khaidir, Bariyah, Ibnu Mulkan Al-Islam. Tapi kita kalau istiqomah dibimbing oleh
Hina basil khair, kalau kita tidak berjumpa, tidak diridhoi oleh Sultanul Auliya Syekh Syaifuddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak mungkin Abdul Qadir mengakui sebagai murid beliau kalau kita tidak ketemu guru mursyid insan kamil. Dan ini lagi ketemu guru mursyid insan kamil kalau kita lahir di dunia sabab ibu dan bapak kita. Jadi inilah rangkaiannya minggu lisan sabab asas-asas. Gak mudah kita tahu masuk surga. Di surga pun gak enak kalau Allah gak ridho sama kita. Di neraka pun gak enak kalau Allah gak ridho kita di neraka. Makanya itu pintar Ibu Siti Rabiah Adawiyah, Imam Arif Nawas pintar itu. La ilaha tulil firdaus si Allah. Doanya kan gitu. Wala aqwa ala naril jahimi wa qabli taubatan wa fir junubi fa innaka ghafirun jandil azimi. Itu doa luar biasa. Cuma dapat minta dosanya diampuni, taubatnya diterima. Nggak minta surga, minta neraka, nggak mampu di neraka, nggak layak masuk surga. Orang dosanya bertumpuk-tumpuk 7 lapis langit dan bumi, masa surga mau menerima kita? Masih neraka nggak mampu. Maka itu berdoalah minta dosa kita diampuni, tobat kita diterima. Ya, harus cerdas. Tapi banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin zikir. Orang yang beruntung, orang yang cinta Rasul banyak sholawat. Moga-moga cita-cita kita dikabulkan oleh Allah SWT ya. Kita disehatkan, kasih umur panjang untuk ibadah, diberikan rezeki yang mudah, berlimpah ruah, kekayaan lebih kekayaan makhluk Allah. Yang lain, semoga-moga yakni mujizat-mujizat dari para nabi dan rasul, karomah-karomah dari para ulia mengalir, mengisi kalbu kita, mengisi jasad kita, roh kita, sukma kita, jiwa kita, bahkan rasa kita, agar kita menjadi orang yang beriman bertakwa kepada Allah SWT. Mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Wabil khusus guru kita Ayah Syarif Mata'amullah bitu li hayati wa nafa'ana bi ulumi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk melanjutkan tugas kita sebagai hamba Allah, yakni beribadah. Karena Allah sudah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menampilkan dirinya kepada manusia, yaitu kepada Nabi
Nabiullah Musa alaihi salam, Musa al-Kalim, Musa yang langsung diajak berbicara oleh Allah SWT. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali Apa? fa'budni, maka sembahlah, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk zikir kepada, untuk mengingat. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah tidak boleh lepas sedetik pun dari ingat kepada Allah. Bahkan kita sebelum tidur pun kita wajib ingat kepada Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan sebelum tidur selain baca Qul Falaq dan An-Nas, juga mengucapkan Bismikallahumma ahya wa bismika, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Allah yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati dan hidup tidak lain dan tidak bukan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik. Jadi kita hakikatnya hidup kita ini adalah ujian setiap saat untuk agar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang terbaik amalannya. Terbaik maknanya menurut para ulama adalah bahwa amal itu disebut hasan atau baik adalah apabila yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua adalah sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Itulah fitrah manusia. Namun kadang-kala manusia lupa tugas-tugas karena dilupakan oleh setan. Karena Allah berpesan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Bukankah sudah aku pesankan kepada kalian wahai anak Adam, Allah ta'budus syaitan, jangan kalian menyembah setan. Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan Allah ta'budu bermakna Allah tuti'u, jangan menyembah setan, maknanya itu adalah jangan mentaati setan. Wa ani abdul innahu lakum aduwwun mubin, sebab setan itu musuh kalian yang nyata. Jadi nggak ada musuh kita sesama manusia, itu nggak ada. Musuh kita yang nyata, yang hakiki itu adalah setan. Makanya kita dipesan
Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Kalau ta'budu itu diartikan cuma menyembah, alhamdulillah kita sudah hampir nggak ada lah ya. Yang muja itu hampir nggak ada. Ya, walaupun masih ada ya. Makanya saya bilang hampir nggak ada. Kalau ta'budu itu diartikan menyembah. Tapi kalau diartikan mentaati, wah sabar kabar. Orang mentaati setan itu masih sabar kabar. Apa itu mentaati setan? Karena setan itu minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Dikatakan mentaati setan baik kalangan jin atau manusia jika dia ya mentaati apabila perintahnya tadi untuk maksiat kepada Allah. Baginda Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq, ya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang baik. Dan ketaatan kepada selain ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah, ini yang paling banyak terjadi adalah pada di masa sekarang, pola hidup di masa sekarang dengan apa yang dinamakan ideologi. Ini sangat berbahaya. Sesungguhnya ideologi itu ada 3. 1, ideologi yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sekaligus menerima kekuasaan Allah, mengakui kekuasaan Allah untuk mengatur manusia. Karena memang Allah itu Al-Khaliq Al-Mudabbir. Kenapa Allah disembah? Karena dia Al-Khaliq, dia menciptakan. Dia juga sekaligus Al-Mudabbir, dia yang mengatur. Ideologi inilah yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi sudah saya bacakan beberapa. Sedangkan ideologi yang kedua adalah ideologi yang mengakui adanya Tuhan, ya entah yang Maha Esa atau entah yang tidak Maha Esa, yang penting pokoknya mengakui adanya Tuhan, tapi menolak kekuasaan Tuhan untuk mengatur manusia. Dan orang yang mengakui ideologi kedua ini baik agamanya, ya agamanya nggak pakai agama seperti orang-orang Barat, maupun juga agamanya Islam seperti orang-orang di Timur Tengah, di Timur Jauh, termasuk di Timur Tenggara ya, Indonesia. Agamanya Islam tapi anti syariat Islam, anti Allah mengatur kehidupan manusia. Kalau buat undang-undang di DPR yang mengatakan dengan nama Tuhan yang Maha Esa kami buka sidang,
sebelum kita bahas rancangan undang-undang ini, tolong disadari bahwa negara kita bukan negara agama. Oleh karena itu, jangan ikut-ikutkan agama dalam pembahasan undang-undang ini. Ada nggak ya? Itulah ideologi kedua, mengakui adanya Tuhan tapi tidak mengakui kekuasaan Tuhan mengatur manusia. Ideologi yang ketiga, tidak mengakui adanya Tuhan apalagi kekuasaannya. Nah, ideologi ini banyak di Cina, ya, di Cina, dulu di Vietnam, nggak tahu sekarang masih ada, Korea Utara, ya, dulu di Rusia. Itu ideologi ketiga. Nah, ideologi yang sesuai dengan Pancasila tentunya ideologi pertama, karena Pancasila menyebutkan, ya, bahwa dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan juga Tuhan yang dimaksud adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau ada orang yang ada di Indonesia yang mengakui ideologinya Pancasila, tetapi dia meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ada, tapi ya, Tuhan yang dibawa-bawa dalam kehidupan bernegara, maka sesungguhnya dia sudah mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat oleh Founding Fathers kita dengan mengubah ini. Kan Founding Fathers kita kan mengatakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Orang itu bilang berkat rahmat Allah yang tidak kuasa. Jangan dia tidak mengakui kekuasaannya. Gitu. Sadar atau tidak sadar, itu sebenarnya hakikat daripada sikap ideologi. Sedangkan ideologi yang ketiga, kalau ada yang di negara Pancasila ini mengakui ideologi ketiga, bahkan tidak memaksakan ideologi ketiga itu untuk mengubah Pancasila menjadi Trisila maupun Ekasila, yang di situ ketuhanan yang Maha Esa di-exit dari situ. Sama dengan orang itu mengatakan begini, berkat rahmat Allah yang tidak ada dan tidak kuasa. Nah, kelihatannya kayak begitu. Jadi oleh karena itu, mari kita bangun kesadaran bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islam yang hidup dengan tauhid, ya, yang yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, man akharul kalam bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengakhiri ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemahaman tentang ideologi ini memang harus kita koreksi, kita pilih benar dengan pemikiran yang jernih. Bagaimana sesungguhnya yang sesuai dengan Pancasila? Kalau tidak, jutaan bahkan ratusan juta bangsa Indonesia bisa salah pilih ideologi. Ini kita harus mengingatkan dari dasar, ya. Bukan berarti kalau kita mengatakan, wah, kok ini pilih ideologi satu karena punya calon presiden begini dan begitu. Nggak ada urusan. Ya, bagi kita akidah itu nomor satu.
Tauhid itu nomor satu, ideologi Pancasila itu nomor satu, bukan orang. Karena orang bisa berubah. Orang bisa berubah. Qul huwallahu ahad itu tidak berubah. Tapi orang yang punya keyakinan hari ini qul huwallahu ahad, bisa saja di tengah jalan dia berubah. Karena ada ayatnya. Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu dalam surah Al-Baqarah 217. Lalu kok masa ada manusia yang kafir? Loh, yang mengatakan kafir itu bukan kita, itu Allah. Dan yang mengerjakan kafir itu orang itu sendiri, bukan dipaksa oleh Allah. Allah nggak pernah maksa. Gitu. Nah, kita harus tahu jalan hidup kita, peta jalan hidup kita, roadmap kita. Sampai Allah sindir, kaifa taquluna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu ayat yang sangat dahsyat. Bagaimana kalian bisa kafir? Wa kuntum amwatan, padahal dulunya kalian itu mati. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan. Summa yumitukum, lalu Allah matikan. Summa yuhyikum, lalu Allah hidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Itu roadmap, itu udah pasti akan terjadi. Kita dulunya mati, sekarang hidup. Nanti akan mati. Setelah itu akan dihidupkan. Setelah itu dikembalikan. Dikembalikan itu tergantung iman dan amalnya. Maka tadi bicara tentang ideologi harus dihubungkan dengan keberadaan dan kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang tidak mau menghubungkan dengan itu nyesel. Dan kita sebagai seorang yang punya pengetahuan wajib mengingatkan, believe it or not, percaya atau tidak. Karena sekarang masih ada orang yang nggak percaya. Banyak bahkan yang ideologi 2, ideologi 3 itu banyak. Tapi nanti kalau sudah terjadi kiamat, kalau sudah matahari terbit dari barat, kalau sudah Quran itu diambil tulisannya, rosatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang terjadi apa yang sering kita baca, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha katiba. Apabila terjadi hari kiamat, maka saat kejadian itu tidak ada yang bisa mendustakan lagi. Maksudnya semua orang beriman pada waktu itu, tapi iman pada waktu itu terlambat, tulen. Iman itu sekarang, bukan nanti. Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughgir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum ditenggorokan. Tahu dari tenggorokan? Nah, disinilah Allah sudah mengingatkan kita, wal 'asr, ya, demi waktu, innal insana lafi khusr, bahwa seluruh manusia itu rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Haroto yang sudah memberikan pengeling-eling
sharing buat kita semua yang tentunya kita dengar dan kita kerjakan. Karena ikhlas itu modal utama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri syarif syarif asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.